Kembali ke masalah DNA yang kita bahas sebelumnya. Alasan mengapa Israel melarang tes DNA mandiri adalah karena mereka tahu bahwa penelitian genetika modern seperti yang dilakukan oleh Dr. Eran El-Haik dari Johns Hopkins University telah membuktikan hipotesis Khazar. Penelitian genetik menunjukkan bahwa marka DNA Yahudi Ashkenazi berakar kuat di wilayah Kaukasus, bukan di Levan. Sains membuktikan bahwa DNA mereka adalah campuran dari suku-suku Turki, Iran, dan Eropa. Mereka adalah penyusup biologis. Sementara itu, fakta yang paling menyakitkan bagi para Zionis adalah warga Palestina yang mereka bantai hari ini justru adalah pemegang DNA Bani Israel yang asli. Penduduk Palestina, baik yang Muslim maupun Kristen, adalah keturunan dari para petani kuno yang tetap tinggal di tanah itu meskipun kekuasaan silih berganti. Darah mereka membawa marka genetik dari bangsa Kanaan dan suku-suku Ibrani kuno. Jadi secara ironis dan tragis, orang-orang Khazar atau Zionis dari Eropa ini sedang membantai keturunan asli dari orang-orang yang mereka klaim sebagai nenek moyang mereka. Ini bukan sekedar perang wilayah, ini adalah genosida identitas, di mana si palsu mencoba menghapus si asli agar kebohongannya tidak pernah terbongkar. Zionisme telah berhasil mengubah agama Yahudi dari sebuah keyakinan spiritual menjadi sebuah perusahaan real estate global. Mereka mengambil janji-janji teologis dari kitab suci, lalu memberikannya kepada bangsa Khazar yang tidak punya kaitan darah dengan janji tersebut. Mereka menciptakan mitos bangsa yang terusir untuk menutupi fakta bahwa mereka adalah bangsa yang baru memeluk agama tersebut. Bayangkan, jika hari ini seluruh penduduk Jepang memeluk agama Islam, lalu 500 tahun kemudian mereka mengusir orang-orang Arab dari Mekah dengan alasan bahwa Mekah adalah tanah nenek moyang kami. Kedengarannya gila bukan? Tapi itulah tepatnya yang dilakukan oleh kaum Zionis Ashkenazi. Mereka adalah orang luar yang memeluk sebuah ideologi, lalu menggunakan ideologi tersebut untuk merampas tanah orang lain. Mereka bukanlah keturunan Abrahamik melalui Ishak. Mereka adalah keturunan Raja Bulan melalui pedang dan kelicikan. Mereka tidak memiliki memori kolektif tentang tanah Palestina. Yang mereka miliki hanyalah ambisi kolonial yang dibungkus dengan selendang doa. Kebencian mereka terhadap warga asli Palestina berakar dari rasa minder yang mendalam. Mereka tahu, di lubuk hati yang paling dalam dan di dalam setiap helai kromosom mereka, bahwa mereka adalah pencuri. Mereka membenci warga Palestina karena kehadiran fisik warga Palestina adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa klaim Zionis adalah sampah sejarah. Untuk mempertahankan kebohongan ini, para intelektual Zionis bekerja keras selama puluhan tahun untuk menghapus istilah Khazar dari buku-buku sejarah. Mereka ingin dunia percaya bahwa setelah tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi menguap begitu saja ke Eropa dan tetap murni secara ras selama 2000 tahun, yaitu sebuah kemustahilan biologis. Mereka menciptakan narasi ras murni untuk menjustifikasi apartheid yang mereka lakukan hari ini. Namun kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Runtuhnya narasi genetik mereka adalah awal dari runtuhnya legitimasi moral negara palsu tersebut. Jika mereka bukan keturunan asli dari tanah itu, maka mereka tidak punya hak untuk kembali. Jika mereka bukan pribumi, maka mereka adalah penjajah. Dan jika mereka adalah penjajah, maka setiap inci tanah yang mereka duduki adalah tanah curian yang harus dikembalikan. Dunia sedang bangun. Kita sekarang tahu bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kepulangan bangsa yang lama hilang, melainkan dengan invasi dari sisa-sisa Imperium Khazar yang menggunakan topeng Yahudi untuk menguasai jantung dunia. Mereka adalah blasteran Eropa Kaukasus yang kebetulan beragama Yahudi, yang menjadikan agama tersebut sebagai tameng untuk melakukan perampokan berskala internasional. Pada akhirnya, segala bentuk kebohongan, betapapun rapi ia dibungkus dengan ayat-ayat suci atau dukungan kekuatan militer global, akan selalu hancur saat berhadapan dengan fakta sejarah dan kebenaran biologis. Bangsa Zionis pendatang ini hanyalah sekumpulan aktor sejarah yang memakai kostum yang salah, memainkan peran yang dicuri di atas panggung yang bukan milik mereka. Mereka boleh saja melarang tes DNA, mereka boleh saja menghapus peta Palestina dari buku sekolah, dan mereka boleh saja membuldoser makam-makam kuno untuk menghilangkan bukti. Namun mereka tidak akan pernah bisa mengubah satu hal, yaitu mereka adalah orang asing di tanah para nabi. Dan tanah itu, melalui darah dan sejarahnya, akan selalu menolak kehadiran mereka sampai kebenaran kembali bertahta dan topeng Khazar ini terkelupas untuk selamanya dari wajah dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.